Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Hari ini adalah podcast perdana nih Pak Malahayati Konsultan ya. Semoga dengan adanya podcast hari ini banyak dari masyarakat yang mengerti jauh lebih dalam apa itu Malahayati Konsultan ya. Di episode perdana hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang pernah kita bantu di Malahayati Konsultan ya. Kita mau tahu nih cerita yang sebenarnya yang beliau alami ya sebelum datang di Malahayati ya. Langsung aja saya sapa Bapak Edi Chang. Apa kabar Pak Edi Chang? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, Pak. Makasih. Tadi perjalanan dari rumah ke sini macet Pak? Macet. Lumayan Pak ya. Lumayan. Namanya Jakarta ya Pak ya. Kalau nggak macet bukan Jakarta, Solo Pak. Oke, baik Pak. Maaf sebelumnya kalau saya menanyakan hal-hal yang pernah membuat Bapak sedih ya pada saat Bapak belum mengenal Malahayati Konsultan. Kalau boleh tahu Pak dulu, awal Bapak terjebak atau berhubungan dengan pinjol itu awal mulanya gimana tuh Pak? Awal mulanya itu sekitar tahun 2020. Tahun 2020. Itu saya ada pinjam untuk modal usaha. Buat modal usaha awalnya ya Pak? Awalnya untuk modal usaha saya pikir bisa berputar. Sedangkan saya ngambil di sana kan itu cepat, perhitungan per bulan, hitungannya per bulan waktu itu. Betul. Yang saya ambil itu per bulan. Betul Pak. Nah, ternyata yang saya kasih utang kan ini kan temponya 3 bulan. Temponya 3 bulan, tapi memang marginnya lumayan. Marginnya lumayan Pak. Lumayan. Tapi semakin berjalannya waktu nggak nutup. Jadi saya tarik lagi dari pinjol yang lain lagi. Tarik lagi, terus makin lama makin membengkak jadinya. Makin lama makin membengkak. Iya. Oke. Jadi awalnya ini Bapak menggunakan atau berhubungan dengan pinjol itu berawal dari untuk modal usaha. Modal usaha, betul. Seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf Pak kalau boleh tahu usahanya apa tuh? Alat teknik. Alat teknik. Iya, ya, Pak, alat teknik dan bangunan. Alat teknik untuk usaha Bapak ya. Terus dulu Pak yang Bapak pikirkan apa yang Bapak pikirkan tuh pada saat itu ketika terjadi Bapak masuk ke fase jebakan pinjol tuh? Saat itu sih udah sungguh udah nggak tahu lagi bagaimana. Itu pernah sebulan saya itu mesti bayar 50 juta. 1 bulan Pak? 1 bulan hanya untuk pinjol. Udah gitu naik 60, 69, terakhir 79. Terakhir 79 juta. 1 bulan. 1 bulan. Udah nggak tahu cara jalan itu bagaimana lagi itu. Waktu terjebak di angka 50 juta, Bapak untuk membayar aplikasi pinjaman online, itu Bapak bayar? Bayar. Bapak bayar Pak? Saya bayar, saya pinjam. Bapak pinjam? Pinjam dari teman. Bapak pinjam dari teman. Pinjam dari teman. Terus naik lagi ke angka 60 juta, Bapak bayar lagi? Bayar lagi. Bapak bayar lagi? Bayar lagi. Pinjam lagi? Pinjam. Jadi di situ mengakibatkan Bapak yang tadinya tidak punya hutang secara pribadi, jadi punya hutang pribadi. Punya hutang pribadi. Iya. Dan jadi, juga, mohon maaf saya potong, jual aset juga. Jual aset juga. Iya. Jadi memang mungkin dari teman-teman di luaran sana ini banyak ya yang belum memahami ya. Ini sedikit aja nih Pak, kita saling sharing ya kan. Untuk teman-teman di luaran sana itu menganggap bahwasanya yang namanya hutang dipinjol atau tagihan dipinjol itu harus dibayar. Ya, banyak nih pandangan masyarakat luas seperti itu. Padahal sebenarnya ketika kita punya tagihan dipinjol Pak, atau kita punya hutang dipinjol, itu tidak mesti dibayar. Apalagi dengan kita punya hutang dipinjol, kita jadi punya hutang pribadi Pak. Nah, itu kan masih banyak pandangan di masyarakat ini yang memandang bahwasanya pinjol itu ya harus dibayar. Ya mungkin apa namanya ya, masyarakat menganggap atau masyarakat berpikiran dengan membayar hutang di pinjol itu mereka aman. Nah, kalau menurut Bapak nih, ya
hal-hal apa yang hampir membuat Bapak celaka nih ketika Bapak udah bener-bener nggak kuat nih Pak? Kalau misalkan saya nggak kuat, saya pernah coba bundir. Oh, Bapak hampir? Udah melakukan bundir. Sudah melakukan bundir. Sudah bunuh diri, Pak? Melakukan dengan makan obat. Dengan makan cara obat penenang. Makan obat penenang. Memakan obat penenang. Itu Bapak apa namanya nggak berpikir tuh Pak efeknya gitu? Ntar anak Bapak gimana, keluarga Bapak gimana gitu? Saya udah pusing Pak. Udah pusing tuh masalah tagihan pinjol. Jadi saya berpikir udahlah, mendingan akhirin aja, udah mendingan beres. Makan obat, sekali makan waktu itu 20 Pak? 20 butir saya makan. 20 butir obat penenang. Takarannya satu obat itu 2 mili. Satu butir itu 2 mili. 1 butir 2 mili? Iya, langsung saya makan. Kalau misalkan ada yang tanya, bagaimana caranya bisa dapat sih gitu loh? Kok bisa dapat banyak? Akhirnya saya ada kecanduan, itu saya pakai 3 dokter. Pakai 3 dokter? 3 dokter, saya pakai. Jadi saya dikasih satu dokter itu cuma 20 butir. Satu dokter? 20 butir. 20 butir. Dokter umum ya. Jadi saya ke dokter yang lain lagi. Saya rolling aja terus ke dokter. Biar dapat. Sampai akhirnya 2 dokter ini nyerah, dia tahu saya pakai obatnya ini udah melebihi batas. Begitu Pak ya? Iya, soalnya dari situ saya mencoba bunuh diri, bundir. Tapi memang ternyata Tuhan ya kasih saya saat itu juga meninggal. Cuman ya yang ada besoknya ya bangun lagi dalam posisi ya istri saya udah nangis saja. Seperti itu Pak ya. Jadi keluarga nih sempat panik ya Pak ya ketika Bapak melakukan hal itu. Nah keluarga Bapak ini tahu nggak Pak kalau bahwasanya Bapak ini meminum obat itu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu Pak? Nggak ada yang tahu. Istri saya nggak tahu. Jadi sangat merahasiakan ya? Merahasiakan. Nah, dokter-dokter yang Bapak kunjungi untuk merekomendasikan obat tersebut, dokter tersebut tahu nggak Bapak ini lagi punya masalah apa? Nggak tahu juga. Saya cuma lapor ke sana, saya bilang saya susah tidur. Oh, jadi Bapak ketika datang ke dokter, Bapak bilang susah tidur? Iya, saya bilang ada kerjaan, jadi nggak bisa tidur. Dibukain, jadi satu resep itu cuma buat 20 butir. Oh, jadi Bapak bilang ke dokter itu kalau bahasa Yunaninya insomnia Pak ya? Insomnia. Insomnia, bahasa Yunani itu Pak. Yunani kuno. Iya. Jadi benar-benar itu dokter nggak tahu, Bapak cuma bilang alasannya saya nggak bisa tidur nih gitu ya Pak? Betul. Iya, padahal ada masalah yang sangat besar yang sedang Bapak alami. Iya, jadi dari permasalahan itu setelah saya coba makan 20 butir, ternyata tanda kutip Tuhan nggak kasih saya untuk pergi untuk menyelesaikan tanda kutip hutang-hutang saya pribadi. Betul Pak. Jadi di situ saya mulai kecanduan. Iya. Jadi saya dari 3 dokter ini terus saya putar obatnya. Dari 20 butir itu kan sehari cuma satu. Cuma satu dikasih makan, yang nggak boleh lebih. Sedangkan saya sehari makan 5. Bapak satu hari makan 5? Pagi 1, siang 1, sore 1, malam 2. Saya makan 2 aja udah nggak bangun 3 hari tuh Pak. Makan 2 ya Pak, nggak bangun 3 hari mungkin tuh Pak ya. Nah itu jarak Bapak menggunakan obat tersebut tuh berapa lama Pak? Saya dari mulai pakai bulan 10. Bulan 10 tahun? Oktober tahun 2023. Oktober tahun 2023 sampai ketemu kalau openan di bulan 2 dah. Bulan 2 awal stop. Bulan 2 Februari 2024. 2024. Bapak mulai stop. Udah mulai stop. Dalam tanda kutip saya nggak putus obat ya Pak. Kalau begitu nggak bisa putus obat. Tapi saya kurangin dosisnya terus dari pas saya ketemu Malahayati. Itu saya mulai kurangin dosisnya. Oh, jadi ketika Bapak bertemu Malahayati mengurangi dosis dari yang biasanya ya Pak. Ya karena sekarang kan ya ibarat kata Pak,
kalau emang Tuhan belum mau memanggil kita, mau kayak manapun cara kita tuh ya nggak bakal dipanggil, Pak. Bener ya, Pak ya? Kecuali ada incoming call nih Pak dari Tuhan. Assalamualaikum Pak, ya sekarang waktunya. Last time. Udah nggak bisa kita apa namanya? Nggak bisa kita, wah tar dulu Israel, besok aja hari Jumat. Bisa Pak, ya kan hari itu juga ya alhamdulillah. Ya puji Tuhan, Bapak masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan lah ya yang pribadi ini ya. Ya dari teman-teman, Bapak Edi Chang ini berawal hanya punya di tagihan pinjol, jadi punya tagihan pribadi. Nah, hal apa nih Pak? Hal apa yang paling Bapak takutin dari penagihan pinjol, Pak? Yang paling saya takutin awal-awal itu sebar data. Sebar data? Sebar data. Kalau sebar duit takut nggak Pak? Enggak Pak. Enggak Pak. Sebar duit juga kita mau. Sebar duit mau pasti. Sebar data yang saya takut. Sebar data pasti Pak ya. Soalnya kan saat itu saya awam banget soal pinjol. Saya taunya pinjam aja. Cuman beberapa kali buka di TikTok tuh sebar data. Nah, itu yang saya takut. Iya. Jadi mungkin Pak Edi Chang ini mewakili rasa kekhawatiran teman-teman di luaran sana, yang dimana tingkat kekhawatiran teman-teman di luar sana akan sebar data ini sangat tinggi Pak. Ya kan, ya emang banyak nih Pak ya, udah kita lihat di media nasional seperti televisi, banyak korban-korban dari pinjol itu bunuh diri karena sebar data. Ya Pak ya, alhamdulillah. Bapak udah sempat kena sebar data belum? Saat itu sebar data waktu itu kenanya di bulan 1 ya kalau nggak salah, kena bulan 1 di bulan Januari 2024 awal. Berarti pada bulan Januari 2024 itu Bapak sudah sempat kena sebar data. Sebar data tapi hanya ketiga orang. Ketiga orang, dua itu satu itu adik saya, satu keponakan saya. Oh 4, sorry, maaf saya ini. Satu adik saya, keponakan saya, atasan saya, HRD saya maksudnya, sama satu lagi RT saya. RT Bapak? Iya. Astagfirullahaladzim. Yang pertama kali datang ke rumah saya itu RT. Pak RT ini pertama kali datang ke rumah Bapak? Iya. Nah, pada saat Pak RT datang ini, Pak RT ini menginformasikan apa tuh ke Bapak? Kasih tahu bahwa saya itu maaf saya ngomong kata-kata lu gua ada Pak ya. Apa-apa Pak. Dia bilang, lu jadiin gua kontak darurat. Enggak kok, saya nggak jadiin kontak darurat. Ini jadiin kontak darurat. Ada WA-nya ya? WA-nya. Dari si pinjol itu ya? Pinjol itu. Dan hal itu pun sama berlaku dengan adik saya, keponakan saya, terakhir atasan saya. Terakhir atasan Bapak. Nah, atasan saya ini akhirnya yang marah, yang akhirnya saya diberhentikan. Oh, karena kena sebar data ke atasan Bapak, akhirnya atasan Bapak ini ya kurang nyaman lah ya. Dan pada akhirnya atasan Bapak ini memutuskan untuk memberhentikan Bapak. Iya, saya dianggap berbohong. Saya bilang enggak. Saya bilang saya nggak pernah masukkan kontak darurat ibu ke pinjaman pribadi. Dia lapor ke OJK. Siapa tuh yang lapor ke OJK Pak? HRD saya. HRD Bapak. Dia lapor. Cuman OJK jawabnya enteng. Bilangnya, oh berarti ibu memang dijadiin kontak darurat. Oh seperti itu. Cuma ya, bilang begitu toh, jadi makin percaya HRD saya. Padahal saya sama sekali nggak pernah masukkan kontak darurat itu HRD saya. Oke. Jadi kalau menurut pengalaman saya pribadi sih gini ya. Memang kebetulan Pak, saya itu kan juga pengalaman di bagian penagihan. Ya saya dari tahun 2012 terjun di dunia penagihan sampai tahun 2022 bulan Juni. Jadi kalau di dunia penagihan, trik seperti itu tuh dinamakan trik adu domba, Pak. Ya, jadi saya sebagai penagih tidak menagih yang tertagih. Jadi saya sebagai penagih itu menghubungi relasi dari si tertagih ini. Saya hubungi temannya, saya hubungi keluarganya, dan di situ saya katakan kepada temannya, kepada keluarganya, bahwasannya temannya yang tertagih ini dijadikan penanggung jawab. Nah, mengakibatkan temannya ini jadi emosi nih, Pak. Sama yang tertagih ini, Pak. Itu dia.
Itu kalau dulu saya semasa menjadi tim penagihan di salah satu perbankan lah, ya itu saya menggunakan trik itu tuh Pak. Oh. Ya, nah itu emang udah lumrah sebenarnya di dunia penagihan Pak. Nah untuk teman-teman yang awam di luaran sana, ya mungkin rasa khawatirnya tuh sama kayak Pak Edi Chang ya Pak ya. Pasti takut banget tuh kehilangan yang namanya pekerjaan. Iya. Karena pekerjaan itu kan ibarat kata kita udah kerja di situ setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba gara-gara kita diadu domba sama pinjol ini jadinya selesai pekerjaan kita. Oke, Bapak waktu itu kerja di situ udah berapa lama tuh Pak? 5 tahun. Udah 5 tahun. Saya juga udah jadi supervisor di sana. Bapak udah 5 tahun di pekerjaan tersebut. Iya. Terus Pak, kalau tanggapan dari keluarga nih Pak, kita tahu Bapak terjerat atau terjebak di aplikasi pinjaman online. Iya. Itu tanggapan dari keluarga-keluarga terdekat apa tuh Pak? Pahit Pak. Pahit Pak ya. Pahitnya gimana tuh Pak? Pahit. Jadi kalau bilang begini mah, teman, keluarga, semuanya tinggal, nggak ada yang nolong sama sekali. Malah mereka menjauh. Kalau bisa jangan telepon. Kalau memang bisa dalam pemikiran dia, jangan telepon dah. Lu jangan telepon gua gitu loh, jangan cari gua. Ya, jadi mereka ketika kita mau minta tolong menghindar gitu Pak? Ya ibarat sih saya nggak minta tolong uang, maksudnya saya untuk berbagi aja gitu, berbagi cerita. Ini begini masalah, cuma udah keburu marah dulu gara-gara itu yang tadi diputar-balikan fakta itu Pak. Jadi Bapak mencari sandaran untuk berbagi cerita ke keluarga, tapi dari pihak keluarga pun tidak merespon ya Pak ya? Iya, sampai sekarang pun juga. Sampai sekarang udah posisi jalan, udah 5 bulan. Ya begitu aja. Nggak ada. Ya saya cuman sekarang ya cuma mau menunjukkan aja. Ya saya bisa lepas semua ini jalan bareng Malahayati. Betul. Jadi Malahayati ini ibarat kata keluarga baru Bapak. Ya. Seperti itu Pak ya, untuk membantu permasalahan Bapak yang dimana ketika Bapak butuh sandaran dari pihak keluarga internal Bapak pun menghindar. Iya. Seperti itu Pak ya, justru kita dari Malahayati Konsultan malah merangkul Bapak. Iya. Seperti itu Pak Edi Chang. Ya pokoknya itu pengalaman Bapak ya Pak ya. Iya. Bapak ketika tahu Malahayati, itu awalnya gimana Pak? Kalau saya nurutin hati saya lihat Pak Ujai itu di bulan 10. Oh, Bapak tahu Malahayati dari tahun 2010? Bulan 10. Belum ada 2010 Malahayati Pak. Bulan 10 tahun 2023. Bulan 10 tahun 2023. Tadi lupa, saya lagi di mana tuh waktu itu? Saya lagi di Australia saya Pak. Saya sering lihat Pak Ujai sedang kasih makalah segala gitu. Cuman saya perhatiin, saya lihat. Kalau saya nurutin saat itu juga kata hati saya pergi gitu ke Malahayati, saya pasti nggak bakal ada hutang orang. Tidak akan punya hutang pribadi. Pasti itu. Soalnya saya mulai melakukan pinjam duit dengan orang itu di bulan 11-12. Oh, jadi Bapak udah memperhatikan pergerakan Malahayati di tahun 2023 di bulan 10. Cuman di situ hati Bapak belum tergerak ya Pak ya? Belum tergerak. Yang mengakibatkan karena hati Bapak belum tergerak untuk berangkat ke Malahayati, akibatnya Bapak jadi punya hutang pribadi. Betul. Nah, teman-teman nih Pak di luar sana banyak yang seperti Bapak. Ya, jadi banyak teman-teman di luaran sana yang menganalisa Malahayati Pak. Ya, menganalisa Malahayati dalam artian mereka kemungkinan besar masih kepo, masih nggak yakin, masih mungkin ya ketika mereka ngelihat media sosial Malahayati dibarengin juga tuh Pak sama ngelihat media dari
jasa-jasa konsultan yang lain. Iya. Bapak kayak gitu nggak, Pak? Enggak. Enggak ya? Saya enggak. Saya tapi kalau ketika Bapak lihat Malahayati itu udah ada Malahayati aja, Pak. Malahayati aja saya lihat. Saya selalu saya cari Bapak punya ngomongnya, pembicaraannya udah gitu saya lihat terdaftar, udah gitu kok penjelasannya ini sorry saat itu saya bilang ini orang ngomongnya berani amat ya. Ngomongnya kalau istilah orang bilangnya nyablak begitu loh, nyablak banget langsung ngomong plak. Jadi nggak ada filternya nih orangnya. Wah, ini berarti benar juga nih. Udah, cuman saat itu memang saya masih berpikiran tanda kutip masih gengsi, takut sebar data dan masih berpikir untuk ya coba-coba pinjam lah gitu. Masih mencoba-coba untuk pinjam untuk nutupin pinjol. Iya. Jadi benar-benar tuh Pak ya, ketika Bapak lihat kita di bulan Oktober 2023 belum tergerak. Iya. Nah, Bapak mulai tergerak itu kapan, Pak? Tergeraknya saya kalau bilang katanya Malahayati gara-gara saya udah buntu baru ke Malahayati, jadi saya juga malu, Pak. Tapi memang sebelum itu ada satu, saya pengalaman ada satu itu joki, ngomong tanda kutipnya joki lah ya. Itu kantornya katanya Tangerang. Iya, janji. Tapi mau ketemu saya di Citraland. Ketemu Bapak di Citraland. Iya. Citraland itu di mana, Pak? Grogol. Oh, saya kira di ini ya, di Kongo. Nggak. Citraland di Grogol, Pak ya. Di Grogol. Iya. Cuman saat itu jadi istri saya bilang, kok lucu gitu loh. Bilangnya katanya punya kantor. Tapi kenapa ketemu di Citraland? Oh, jadi ngajakin ketemuan di luar kantor. Itu yang membuat istri Bapak curiga. Yang membuat istri Bapak curiga. Iya. Akhirnya istri saya bilang nggak usah. Ya udah, akhirnya saya batalin, nggak jadi ketemu. Berarti Bapak batalin nggak jadi ketemu ya, Pak ya? Nggak jadi ketemu. Nah, saat Bapak terlilit dengan pinjaman online nih, Pak ya? Iya. Desas-desusnya ini kan Pak Edi dijauhi sama teman-teman dan kerabat. Betul. Benar ya, Pak ya? Teman ngejauhin, kerabat ngejauhin. Dan yang bikin saya terharu itu, Pak, ada satu teman yang tetap support Bapak tuh katanya. Iya. Ya, ada salah satu orang atau salah satu teman yang tetap dia mensupport Bapak, bahkan sampai sekarang ya Pak Edi ya. Iya. Masih tetap mensupport Pak Edi. Iya. Dan jadi bosnya Pak Edi itu bosnya Pak Edi di tempat kerja. Iya, sekarang ini. Nah, betul. itu apa namanya? Masih mau untuk berkomunikasi sama Pak Edi sampai sekarang. Itu dia, Pak. Jadi gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak, teman Bapak tuh bisa saya sama dia itu kalau dibilang dulu kita sama-sama pernah kerja 23 atau 24 tahun yang lalu 24 tahun yang lalu, Pak. Satu perusahaan Pak, kalau 24 tahun yang lalu saya umur berapa, Pak? Ya, saya belum lahir kali, Pak. 24 tahun yang lalu itu saya kerja di satu perusahaan power tool, itu cukup terkenal, mungkin tahu lah. Pada masanya lah cukup terkenal ya Pak ya. Sampai sekarang juga terkenal. Sampai sekarang terkenal. Power tool merek terkenal juga. Saya sama dia nggak gitu dekat. Tidak begitu dekat sama dia. Dekat. Tapi begitu saya jatuh ada masalah, saya cerita ke dia, saya datang ke dia. Itu saya cerita semua saya open semuanya ke dia. Dia bilang ya udah, katanya mau bagaimana lagi. Cuma ada satu kata-kata tuh yang bikin saya nyaman gitu. Dia cuma bilang, sekarang gue tanya sama lu, sorry ya Pak ya, saya ngomongnya dia lu gue bahasa Inggris apa? Sekarang gue tanya ke lu, lu ada makan duit di orang nggak? Enggak, gue nggak ada makan duit di orang. Tapi lu ada pakai kan? Iya, ada pakai. Tapi lu udah ngomong kan kalau lu nggak bisa bayar kan? Iya. Gue ngomong memang kalau gue belum bisa bayar. Dia orang ngerti gak? Ngerti. Ya udah kelar. Ngapain lu pusingin? Sekarang lu kerja aja biasa. Kerja normal aja. Jadi kata-kata yang saya pegang itu, selama lu nggak makan duit orang, selama lu memang lu pakai duit orang, tapi lu bersedia, maksudnya memang
pingin membayarnya, tapi sekarang ini kan belum bisa bayar. Kita mesti kasih kabarin dia. Jadi kabarin dia, ya udah selesai. Dengan kita ngomong bahwa kita kabarin memang kita belum ada uang, dan mereka juga tahu kondisi kita, ya selesai. Mereka memang kenyataannya sekarang ini mereka nggak ada masalah. Beda dengan tanda kutip. Kalau dengan pinjol kita jelasin bagaimanapun mereka nggak mau ngerti. Kalau bisa Pak, yang ada HP kita ceburin ke kolam ikan Pak. Karena pinjol yang pertama gini Pak, yang khususnya ya banyak teman-teman kita yang terjebak sampai terjerat di pinjol-pinjol yang ilegal. Iya. Ya kan. Sementara pinjol ilegal ini yang pertama kantornya aja nggak jelas Pak. Iya. Kantornya nggak di mana, nggak ada yang tahu. Benar ya. Terus yang kedua, cara mereka menagih itu seperti tidak memanusiakan manusia Pak. Iya. Benar ya Pak ya. Benar. Sementara kita mau komplainnya kemana? Iya. Ya mau komplain ke lembaga negara pun seperti OJK nggak akan menanggapi ketika kita punya masalah di pinjol yang ilegal. Iya. Nggak akan ditanggepin. Dan nah ya sampai akhirnya ya mungkin banyak dari teman-teman kita di luar sana yang mengakhiri hidupnya. Karena kalau saya kemarin baca berita itu Pak, dari bulan Januari 2024 sampai dengan kemarin bulan Juni ya, di awal Juni itu korban bunuh diri gara-gara pinjol udah ada 5 orang Pak. Udah ada 5 nyawa. Terakhir banget di Brebes. Oh, Brebes. Itu seorang pemuda gantung diri karena punya tagihan di pinjol. Itu Pak, ya kan apa sih? Lemah banget gitu. Benar ya Pak ya, mungkin Pak Edi pernah hampir sampai di titik itu ya Pak ya. Ya, mental ya Pak saya Pak. Mental Pak ya. Mental dihajar habis-habisan sama mereka. Mental dihajar habis-habisan sama si pinjol. Ya kan. Nah, dengar-dengar nih Pak, ketika Bapak tahu Malahayati kan 2023 bulan 10. Iya. Nah, terus Bapak mulai tergerak hati Bapak untuk berangkat ke Malahayati itu di bulan 2 2024. Bulan 1. Bulan 1 2024. Ya mungkin ketika Bapak ke kantor, Bapak pernah cerita sama saya lagi di Pulau Seribu ya Pak ya kan. Pulau Seribu. Saya lagi ngambil lian Pak, kelapa. Jauh-jauh amat Pak. Di tempat saya juga banyak duta emas. Bapak tinggal minta kelapa hijau, kelapa muda, saya tinggal bawahin. Pak, kalau di Pulau Seribu itu kelapanya dalamnya ada emasnya Pak. Oh gitu. Ya, saya lagi ke Pulau Seribu waktu itu katanya sama Bang Heri sama Nasri. Nah, itu Bapak datang Pak ya? Iya, kantor. Betul. Nah, itu gimana itu Pak? Pada saat Bapak datang ke kantor tuh apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak alami lah intinya? Saat pertama kali saya udah putusin ke Malahayati itu saya ngomong sama istri. Saya bilang, ini Malahayati lah, saya bilang, udah harus jalan. Istri saya juga bilang, iya udah Malahayati, coba jalan. Saya waktu itu jalan, akhirnya saya dapet petanya tuh yang pet shop yang tutup Pak. Pet shop. Kantor lama. Kantor lama. Iya. Mungkin kalau Pak Ujai ada terima WA saya itu saya udah tanya kan. Waktu tanggal 21 saya tanya kantornya, wah di mana? Saya pertama kali saya WA Bapak. Oh, sempat WA saya Pak. Saya WA Bapak. Bapak langsung forward nomor HP-nya Pak Anhar. Oh, saya langsung forward nomor HP Pak Anhar. Iya. Aduh, soalnya yang WA saya itu Pak sehari 200 orang Pak. Oh, berarti pada saat itu Bapak sempat hubungin saya sebenarnya Pak. Nah, saya telepon tapi Bapak nggak angkat, tapi saya WA, saya tanya kantornya sekarang di mana. Tapi Bapak langsung balas dengan nomor kontaknya Pak Anhar. Terus saya akhirnya tanya-tanya orang-orang sekitar, katanya pindah, katanya dekat Taman Aries. Saya ingat langsung saya jalan jam 3 sore saya baru datang ketemu. Jam 3 sore Bapak baru sampai di kantor yang baru di daerah Meruya Ilir. Iya, betul. Terus Bapak ketemu sama siapa tuh pertama kali? Pak Anhar. Ketemu sama Pak Anhar. Iya. Di situ Bapak menceritakan tuh. Saya ceritakan semua. Saat itu saya masih pengaruh obat itu Pak. Masih pengaruh obat? Masih pengaruh obat. Obat apa nih Pak? Penenang. Obat penenang. Masih di bawah pengaruh obat penenang ya. Soalnya saat itu selalu pagi itu saya berpikiran mesti ngadepin WA kolektor nih bagaimana gitu loh. Udah kacau, duit udah nggak ada gitu. Ya, jadi udah ngadepin kolektor bagaimana yang sehari saya cerita, sehari makan 5.
supaya tenang Pak ya. Tenang. Nah, akhirnya ketemu sama Pak Anhar kasih edukasi, semuanya beres, langsung tim project. Langsung diarahkan ke tim project. Tim project waktu itu yang pegang Pak Ramzi. Ramzi. Iya. Awal pertama kali berarti ditangani sama Pak Ramzi. Nah, Ramzi itu salah satu tim project kita yang langsung kita datangkan dari India tuh Pak. Makanya dia bisa bahasa India Pak. Dia waktu bilang sama saya katanya Bangladesh katanya. Bangladesh. Iya. Dengar-dengar Bapak sempat disuruh pulang. Iya Pak. Sama Pak. Anak bapak galak amat Pak. Namanya siapa tuh Pak? Nasri Pak Japong. Wah, Nasri Japong nih parah Bang. Itu pulang gara-gara apa tuh Pak? Itu posisinya saya kan udah nggak bisa diapa-apain Pak. Saya punya aplikasi, jadi saya hanya bisa bayar backup. Saat itu udah nggak ada uang. Saat itu Bapak udah nggak ada uang sama sekali. Nggak ada uang. Jadi bagaimana caranya? Japong bilang sama saya, coba istri punya bagaimana? Kalau memang masih bisa, mau dicoba. Terus? Dicoba. Ternyata dapat, bisa. Ternyata dari istri Bapak itu bisa menolong sedikit lah ya. Menolong sedikit untuk saya punya backupan saya. Terus? Tapi nggak tahu istri saya ada bicara kali sama Japong. Kan saya makan sehari cuma sekali saat itu Pak. Sehari sekali Pak? Makan sehari sekali. Sama kayak saya Pak. Saya sehari setengah kali Pak. tapi beda Pak. Kalau Bapak mungkin makan sehari setengah kali, kerjaan banyak. Kalau saya nggak ada kerjaan Pak. Kalau dibilang banyak kerjaan saya puyeng Pak. Berarti istri Bapak sempat bilang sama Pak Nasri nih. Saya rasa pasti ngomong. Makan sehari sekali gara-gara cuma mikirin pinjol. Bukan itu aja Pak. Makan obat mulu. Iya, bilangnya begitu. Jadi kalau kita makan obat penenang itu rasa lapar di dalam perut kita tuh agak sedikit terminimalisir Pak ya. Udah nggak kepikiran Pak. Udah nggak kepikiran makan. Nggak kepikiran makan Pak? Nggak kepikiran. Astagfirullah. Nggak kepikiran. Jadi saya berat badan itu dari 64 sampai saya di bulan Januari itu datang berat badan itu ditimbang 56. Bulan Januari? Iya, 56 kilo atau 57. 56 kilo sampai 57? Iya. Terus? Iya, posisinya udah kurus segitu. Udah kurus Pak. Sebelumnya berapa ya? 64, 65. 64 ambil 65 turun berapa? 7 kilo. 10 kilo Pak. Benar nggak sih? 7 kiloan Pak, 7-8 kilo. Kurang lebih 10 kilo lah ya? Kurang lebih 10 kilo lah, ya. Akhirnya Pak Nasri nyuruh Bapak ngapain tuh? Dia suruh saya makan. Pas posisi jam makan, Pak Nasri tuh bilang, udah Pak, makan dulu, katanya. Saya bilang, enggak Pak, nggak mau. Saya bilang, nggak mau Pak, nggak mau makan. Marah Pak. Marah. Bandingnya. Dia lagi pegang handphone. Dia masukin handphonenya. Ditutup, gebrak meja. Bapak kalau nggak mau percaya sama Malahayati, bawa pulang aja katanya. Disuruh pulang? Saya diusir Pak. Nasri jahat. Maka saya ingat banget Pak Nasri Pak. Dendam Bang enggak, cuman ingat Pak iya. Dia pernah gituin saya. Iya. Berarti Bapak diusir sama Nasri? Iya, diusir. Nah, terus respon dari Bapak gimana tuh Pak? Saat itu sih mau nggak mau karena udah saya mikir, udah biarin dah, gue butuh dulu lah, biarin dah. Karena pada saat itu mungkin Bapak satu pengaruh obat. Pertama pengaruh obat ya. Udah gitu saya pikir, udahlah, gue juga butuh dia dah, makannya. Jadi di Meruya itu kan ada nasi padang seberang. Akhirnya saya cerita sama bini saya, kantor gila ya. Kantor gila. Gua masa diusir pulang lu. Diusir pulang ya Pak ya. Tapi udah selesai makan, saya cerita lagi. Ini kantor kalau berani ngusir gua pulang, berarti dia orientasinya bukan duit, dia benar-benar mau bantu gua nih. Saya ngomong cerita sama istri. Iya, itu yang Bapak pikirkan dan Bapak utarakan ke istri Bapak pada saat itu. Berarti ini kantor bener nih. Berarti dia bukan orientasi duit, dia berani usir gua pulang. Ya udah. Saat itu ya akhirnya diterusin. Akhirnya diterusin. Sampai posisi istri saya punya. Sebenarnya istri saya itu nggak kenal pinjol sampai kenal pinjol Pak. Gara-gara untuk membantu saya. Jadinya nggak kenal pinjol, istri Bapak jadi kenal pinjol. Iya. Lantaran ya yang namanya seorang istri ya Pak ya, ibarat katakan udah berjuang sama-sama, udah ya mengarungi perjalanan bersama-sama, ya dia nggak ingin lah Pak suaminya makin jauh terjerat oleh
kejahatan pinjol. Ya mungkin ya pada saat itu alhamdulillah Pak ya bisa meringankan untuk meminimalisir. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau menurut pendapat istri Bapak tuh pada saat selesai pulang dari Malahayati gimana tuh Pak? Ada nggak istri Bapak bilang nih ke Bapak, ini kantor begini, itu gimana Pak pendapatnya Pak? Sementara waktu itu saya pernah minta sama Pak Taufik kalau nggak salah. Pak Taufik minta kasih testimoni sama Pak Heri juga. Cuman saya nggak mau. Oh, awalnya Bapak belum bersedia. Nggak mau. Sama istri saya juga nggak mau. Belum bersedia. Nggak mau. Soalnya saya berpikir mana mungkin sih. Soalnya kan saya belum hadapin Pak, ini kolektor nih bagaimana. Oh iya, karena Bapak belum merasakan manfaatnya. Manfaatnya saya belum merasakan. Baru mendapatkan edukasi. Baru dapat edukasi dan SKPP. Jadi saya belum pikir, kalau ngadepin kolektor bagaimana nih, saya nggak mau. Saya pikir nanti dulu dah, saya bilang. Udah pulang, seiring berjalannya waktu, ada kolektor datang. Ada kolektor datang. Serem nggak Pak? Awal-awal sih ngeper Pak. Awal-awal serem Pak ya? Serem. Tapi begitu saya keluarin SKPP, dia foto, selesai Pak. Selesai kenapa Pak? Langsung pulang Pak. Pulang kemana dia? Nggak tahu Pak. Kemana dia? Iya. Satu itu udah. Kedua datang lagi. Saya mau sebut aplikasinya, tapi dia aplikasi besar. Dia besar, dia pancing-pancing, dia mengeja nama Malahayati aja itu ditebalik-tebalikin, Mahalayati lah gitu. Akhirnya ditanya, buat apa bayar Malahayati katanya. Mendingan beresin utang lu katanya. Ngapain? Saya bilang, saya udah nggak ada uang Bang. Sekarang saya cuma bisa dibantu Malahayati. Ada SKPP-nya. Kok dia tahu SKPP nih? Bisa SKPP. Iya, bisa tahu SKPP. Siapa yang pegang? Meruya. Pak Heri. Oh, Pak Heri. Sebentar saya telepon dia. Lah, kok bisa tahu nomor teleponnya? Nomor Pak Heri ya? Iya. Akhirnya nggak lama Pak Heri mungkin sibuk, nggak diangkat. Akhirnya Pak Heri ada pesan sebelumnya. Kalau memang urgent, video call. Pasti saya angkat. Saya langsung video call. Langsung video call Pak Heri. Saya diangkat Pak video callnya. Angkat Pak Heri. Diangkat. Terus Pak Heri langsung ada. Ya Pak Edi bagaimana? Pak Heri saya cerita. Ini SKPP ada. Cuman maksudnya kolektornya mau bicara Bapak nih. Pas udah dikasih, mau ketemu. Kenal Pak ternyata Pak. Kenal katanya. Berarti Pak Heri ini salah satu artis Meruya. Iya mungkin. Terkenal ya. Ya akhirnya yang komunikasi sama debt kolektor tersebut Pak Heri itu. Pak Heri. Selesai akhirnya urusan itu. Ya pokoknya ketika kolektor datang, Pak Heri langsung respon ya Pak ya? Respon. Jadi saya ingat banget Pak Heri bilang kalau telepon, saya takutnya sibuk. Kalau video call bagaimanapun pasti saya angkat. Nah langsung saya video call. Berarti itu urgent katanya. Makanya saya video call. Ya informasi juga nih buat teman-teman di luar sana, kalau untuk kantor cabang kita yang di Meruya itu kepala cabangnya Bapak Heri Iskandar. Ya Pak ya. Jadi Bapak di-handle langsung sama Pak Heri, ya alhamdulillah kolektor tersebut bisa paham lah dengan kondisi Bapak saat ini, seperti itu ya Pak ya. Berarti Malahayati menjawab semua yang terjadi sama Bapak. Kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak minta tolong ke Malahayati waktu itu, Bapak merasa terbantu nggak Pak? Oh banget Pak. Banget terbantu banget. Ya Pak. Makanya saya begitu sudah dikasih, saya lihat kolektor bisa dihandle begitu. Waktu acara buka bersama di bulan Maret kalau nggak salah. Bulan 3. Iya. Pak Heri minta sama saya kasih kesaksian, itu saya bilang pasti, saya bilang saya datang. Makanya saya berani ngomong, soalnya saya udah ngebuktiin, Bapak sudah ngebuktiin ya? Buktiin bahwa memang Malahayati itu
Dahsyat banget. Dahsyat banget. Siap. Berarti Bapak sendiri sudah membuktikan bahwasannya Malahayati Konsultan ini memang bisa benar-benar itu menangani permasalahan Bapak. Sebenarnya sih gini ya Pak. Sebenarnya Malahayati itu mendampingi permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah Malahayati. Jadi banyak nih Pak teman-teman kita di luaran sana yang masih menganggap ketika datang ke Malahayati, selesai datang dari kantor itu selesai. Oh, enggak Pak. Sebenarnya nggak kayak gitu. Iya, nggak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi gini, ibarat kata gini Pak, kita datang ke dokter mau berobat, benar ya. Nah, ketika kita datang ke dokter mau berobat, apakah setelah kita keluar dari dokter itu kita langsung sembuh penyakitnya Pak? Enggak. Pasti kan dokter itu memberikan arahan. Betul. Ya, ikuti arahan dokter. Betul. Benar ya, misalkan kita sakit demam nih Pak. Sakit demam, kita disuruh sama dokter minum obat A. Sementara ketika kita disuruh minum obat A, kita nggak doyan Pak sama obat itu. Obat A rasanya pahit, nggak enak. Akhirnya kita minum obat B. Penyakit kita bakal sembuh apa makin parah Pak? Makin parah. Iya. Nah, banyak teman-teman kita di luar sana setelah pulang dari Malahayati itu tidak mengikuti arahan dari Malahayati Pak. Nah, yang mengakibatkan kita pun jadi PR gitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang harusnya ketika teman-teman di luar sana selepas pulang dari Malahayati itu mengikuti arahan kita sehingga kita pun dengan mudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ke depannya. Nah, kalau Pak Edi ini kan alhamdulillah ya Pak ya. Ketika Bapak selesai keluar dari kantor Malahayati, Bapak mengikuti arahan kita. Ya, ketika ada kolektor datang, Bapak video call, Bapak telepon, benar ya Pak ya? Betul. Nah, artinya kan kalau kita mau sembuh dari suatu penyakit, kita harus mengikuti arahan dokter tersebut, Pak. Betul. Nah, alhamdulillah Pak Edi ini mengikuti arahan kita. Jadi, sedikit demi sedikit, resiko yang Pak Edi hadapi itu terselesaikan. Seperti itu, Pak. Nah, pada saat Bapak selesai dari kantor, waktu itu, ada nggak Pak Heri mengarahkan Bapak untuk mengikuti arahan Malahayati? Ada sih Pak, ngikutin. Ada ya? Pak Heri bilang apa tuh? Ya, kalau misalkan ke satu ya masalah itu yang kolektor itu kasih tahu, udah gitu jangan pernah menjanjikan. Jangan pernah menjanjikan pembayaran. Ke kolektor. Selanjutnya ya kalau memang mereka, saya ada sempat bilang, ini surat kalau misalkan mereka nggak mau SKPP, nggak mau terima atau misalkan sobek, videoin aja. Videoin nanti kasih saya, nanti saya proses. Itu saya punya apa? Badan hukum saya itu ada di situ kayak tertera. Betul. Saya akan proses itu kolektor. Ya, cuman selama ini sih nggak pernah. Begitu saya keluarkan SKPP-nya, ya mereka tuh selesai beres. Jadi ya emang betul sih Pak, kalau misalkan dari pihak lapangan, dari sebuah aplikasi merobek SKPP yang kita punya, itu udah masuk pidana sebenarnya, karena kan surat itu adalah properti yang sah secara hukum yang dimiliki oleh Malahayati. Itu kecuali surat tersebut tidak sah secara hukum. Karena surat tersebut sah secara hukum, ketika ada yang merusak surat tersebut, artinya kan merusak properti perusahaan. Nah, kalau dia merusak properti perusahaan, kami dari pihak Malahayati bisa menuntut. Seperti itu. Mungkin teman-teman di luar sana nih harus paham juga gitu Pak. Saya juga baru paham sih Pak di sini Pak. Gimana? Saya juga baru paham. Baru paham. Saya cuman nangkep Pak Heri bicara, katanya nanti kita yang akan proses. Cuman saya nggak ngerti. Nggak ngerti proses apaan Pak ya? Nggak ngerti proses apa? Mie kali Pak. Iya, karena pada hakikatnya Pak, ketika Bapak nih contoh misalkan, Bapak nih punya tetangga. Bapak ngerusak pagar tetangga Bapak, artinya Bapak merusak properti yang dia milikin. Nah, si pemilik rumah di tetangga Bapak bisa nggak melaporkan Bapak ke polisi? Bisa itu. Dengan dasar Bapak merusak properti. Iya. Sama. SKPP itu adalah properti yang dimiliki oleh Malahayati. Apalagi di situ ada nomor AHU kita dan sah secara hukum. Ketika ada yang merusak dari pihak eksternal, ya,
itu kita bisa proses secara hukum, Pak. Makanya mereka nggak bakal ada yang berani untuk merusak SKPP itu, karena kan itu properti kita yang menjembatani antara nasabah dengan Malahayati. Karena SKPP itulah kita tahu ya mana yang nasabah Malahayati, yang mana yang bukan. Karena saat ini, Pak, banyak dari teman-teman kita di luar sana itu yang pura-pura jadi nasabah Malahayati, Pak. Banyak, Pak. Banyak yang pura-pura jadi nasabah Malahayati, dia nggak punya SKPP tapi bilangnya di-handle sama Malahayati, Pak. Seperti itu, ya kan. Jadi benar-benar SKPP itu sangat berguna banget buat nasabah. Seperti itu. Sampai sekarang masih ada SKPP-nya, Pak? Ada. Masih ada ya, Pak? Masih disimpan. Baik, Pak. Apakah yang Malahayati lakukan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Melebihi, Pak. Melebihi. Contohnya, Pak? Saya berpikir kalau Malahayati itu ya mungkin ngurusin masalah saya punya pinjol, udah gitu kolektor, ya tok begitu udah lepas tangan. Tapi begitu saya ke Meruya, ke Mampang juga, kok gue disambutnya kayak keluarga gitu loh. Jadi benar-benar udah kayak keluarga kedua saya aja gitu. Berarti menjadi keluarga kedua lah ya, Pak ya, untuk mendampingi segala resiko yang Bapak alami. Jadi gini, Pak Edi, ini perlu saya kasih tahu juga ke Pak Edi ataupun ke teman-teman yang menyaksikan acara ini ya, Pak ya. Malahayati itu bukan hanya sebuah lembaga yang menyelesaikan permasalahan pinjol ataupun perbankan, Pak. Jadi Malahayati ini benar-benar mengajarkan kepada seluruh nasabah khususnya untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui di dunia pinjaman online ataupun perbankan. Nah, maka dari itu nih, Pak, ya, saya membuat acara seminar ataupun training setiap bulan. Bapak udah pernah ikut training? Udah, Pak. Bayar nggak? Enggak. Makan juga dapat. Makan dapat. Kopi break? Dapat. Jadi acara training yang kita buat itu kita fasilitasi untuk apa? Untuk menambah wawasan, Pak. Yang pertama, yang kedua untuk membangun karakter dan mental. Bahwasannya ketika kita punya permasalahan pinjaman online itu tidak seseram yang kita bayangkan dulu, Pak. Bapak ngerasain tuh, Pak, efek dari training? Iya, Pak. Benar, Pak ya? Ketika Bapak ikut training itu apa yang Bapak rasain di training itu? Iya, kalau misalkan dirasakan ya jauh, maksudnya lebih paham aja gitu, Pak. Oh begini jadi ya jalurnya, dari P2P penjelasannya begini, B2B begini. Oh, iya, sedikit banyak jadi paham gitu, Pak. Jalur-jalurnya bagaimana. Jadi ketika Bapak mengikuti training itu jauh lebih paham, jauh lebih mengerti. Iya, dari mereka mendapatkan keuntungan dari kuota, mereka bisa dapat asuransi segala macam. Nah, taunya di situ, Pak, semuanya. Di training, Pak. Di training. Sebelum Bapak ikutan itu Bapak nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman semua nih yang belum ikut training, yang sudah menjadi nasabah Malahayati tapi belum pernah ikut training sama sekali, itu amat sangat rugi. Sebenarnya, Pak, kalau nggak ikut training. Yang pertama, training gratis, Pak. Ya, yang kedua dapat makan, dapat kopi break. Yang ketiga dapat ilmu yang sangat penting, Pak. Benar nggak, Pak? Benar. Ilmu yang sangat penting, pengetahuan yang sangat penting yang dimana itu tidak diajarkan di luaran sana. Benar nggak, Pak? Kelihatannya ya, tanda kutip ya. Kelihatannya sih kalau misalkan perusahaan-perusahaannya sih mereka sih nggak bakal membuka dapur, Pak. Nggak bakal membuka dapur dia. Dapur. Iya. Kelihatannya ya kalau pendapat saya, mereka nggak bakalan membuka dapur mereka. Dapur kalau Malahayati saya lihat sih dapurnya dibuka semua gitu loh. Dapurnya kita buka semua. Karena kita mengedepankan edukasi, transparansi dan integritas, Pak. Seperti itu. Jadi ya kalau saya bilang sih teman-teman di luaran sana yang belum ikut training itu sangat rugi sekali, Pak. Sangat rugi. Bener. Kenapa? Kita selalu bilang sama teman-teman yang udah menjadi nasabah Malahayati, harap ikut training. Harap ikut training. Harap ikut training. Supaya apa? Supaya mengetahui sisi gelap dari dunia pinjaman online dan perbankan. Karena setiap
bidang atau setiap instansi itu pasti punya sisi gelap, pasti punya sisi terang, Pak. Nah, yang kita bahas itu adalah sisi gelap. Nah, Malahayati ini tidak pernah mencari keuntungan, Pak, dari training yang dibuat. Iya. Benar nggak? Benar. Mungkin bisa nih, Pak, saya terapin ke teman-teman semua di semua cabang. Bagi nasabah yang mau ikut training bayar. Iya. Benar nggak, Pak? Benar. Bayar, cuman di situ saya nggak mau membuat beban ke nasabah ataupun rekan kita yang mau ikut training. Di situ saya gratiskan. Seperti itu, Pak Edi. Bapak udah pernah ikut training berapa kali? Saya ikut training baru sekali sih, Pak. Baru sekali. Oke. Nanti kalau misalkan ada training itu lebih baik Bapak ikut lagi. Dan kebetulan sebenarnya 2 kali. Oh, sebenarnya 2. Di bulan Maret yang buka bersama, itu masuk training nggak tuh, Pak? Konsolidasi tuh, Pak. Konsolidasi ya. Oh, berarti satu baru. Berarti Bapak baru ikut training NMT 1 kali ya, Pak ya? 1 kali ya. 1 kali ikut training NMT. Jadi kalau misalkan Bapak mau ikut lagi ke depannya, kalau ada waktu silakan diikut, Pak. Iya. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman Bapak yang punya permasalahan sama seperti Bapak, mau ikut training Malahayati silahkan. Iya. Ya, Bapak mau bawa 10 orang, 20 orang silahkan. Iya. Ya, kenapa? Karena tujuan Malahayati itu mencerdaskan sesama. Iya. Gitu. Mungkin kalau kita orientasi sama duit, Pak, kita bayar, suruh, Pak. Benar nggak sih? Benar. Sementara kita di hotel bayar nggak, Pak? Bayar. Bayar, Pak. Makan kita bayar nggak? Bayar. Kopi kita bayar. Iya, makanya saya waktu saya posisi di nasi Padang kan saya bilang sama istri saya, ini perusahaannya orientasi ke duit nih, saya bilang. Seperti itu, Pak. Acara training yang kita buat itu juga nggak gratis. Saya sebagai pemilik Malahayati sudah memikirkan efeknya. Jadi emang orang datang ke kita itu minta bantuan. Tapi yang saya pelajari banyak dari tempat-tempat lain atau konsultan-konsultan lain, ketika nasabahnya datang, ya udah dia tidak ada pembinaan. Artinya tidak ada wadah. Untuk apa? Untuk nasabah-nasabah tersebut bertukar pikiran, tukar pengalaman, dan menggali wawasan. Nah, Malahayati ini saya buat berbeda, Pak, sama lembaga-lembaga lain. Ketika nasabah datang, kita arahkan untuk ikut training. Nah, di situ kan dapat teman baru, Pak. Iya, benar ya. Dapat wawasan baru, dapat relasi baru. Kenal, oh, si ini masalahnya ternyata jauh lebih berat daripada gue. Iya. Benar, Pak? Benar. Benar. Oh, si ini ternyata masalahnya masih parahan gue. Tapi ada yang lebih parah dari gue. Iya. Bapak sempat berpikir seperti itu nggak? Ada. Ada. Yang kemarin. Yang kemarin ada. Gimana tuh, Pak? Dari Pak Nasri bilang ilegalnya 21, Pak. Ilegal 21. Waduh, saya bilang buset deh, saya punya aja memang 22, tapi saya rata-rata itu semua campuran lah itu, campur. Ini dia semuanya ilegal 21. 7 hari mesti bayar, 7 hari mesti bayar. Waduh, kepala saya pecah saya kalau kayak begitu sih. Mungkin dia jantungnya udah pecah, Pak. Udah pecah. Cuma kita nggak tahu ya, kelihatan. Cuman saya lihatin sih sambil ngerokok bengong aja, masih bengong aja sih, Pak. Saya nggak tahu dah itu antara bengongnya antara sadar nggak sadar kayak dulu saya begitu, saya juga nggak tahu dah. Mungkin soalnya ketika melihat dia tuh Bapak terbayang, wah itu gua dulu itu. Itu, iya, saya mikirnya begitu. Dulu saya begitu tuh. Iya. Alhamdulillah kan dengan adanya training itu kan Bapak jadi tahu kan. Ternyata ada orang yang dimana masalahnya jauh lebih berat daripada gua. Iya. Tapi yang harus kita pahamin itu apa, Pak? Yang harus kita pahamin bersama itu adalah ya Tuhan tidak akan memberikan masalah ke seseorang di luar batas kemampuan seorang tersebut, Pak. Betul, Pak. Ketika kita dikasih masalah seperti itu, Tuhan tahu, Pak. Tuhan ya udah nyiapin solusinya. Bener gak sih, Pak? Nih, lo gue kasih masalah kayak gini, nanti lo ketemu nih solusinya. Apa solusinya? Malahayati konsultan, Pak. Betul. Bener gak, Pak? Benar. Bener. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, Pak. Betul, Pak. Seperti itu, Pak Edi ya. Nah, menurut Bapak nih, penting nggak sih adanya Malahayati untuk masyarakat Indonesia, Pak? Kalau bisa banyakin lagi cabang, Pak. Wah, tar dulu, Pak. Kalau saya sih, mendingan banyakin cabang, Pak. Mendingan, Pak. Banyakin lagi cabang, mendingan. Biar makin semuanya tuh makin bisa tahu gitu loh manfaatnya. Ya, contohnya saya, sorry ya tanda kutip ya, di luar sih banyak bilang katanya saya ini karyawannya Malahayati. Betul.
Bohong, ini saya benar-benar nasabah. Real nasabah ya Pak ya? Real nasabah. Jadi banyak di luar sana orang menganggap Bapak, wah settingan. Settingan, katanya itu karyawannya itu bohong itu. Aduh. Saya benar-benar nasabah, SKPP ada. Andai kata misalkan kolektornya sekarang nonton, ya kolektornya bisa lihat saya kok, pernah ke rumah. Pernah datang ke rumah. Iya. Teman-teman yang bilang Pak Edi Karyawan tanya kolektor itu. Bener ya Pak ya, banyak orang yang mengira, wah pas Pak Edi maju di acara NMT mungkin, settingan ini mah dikasih duit. Nah, bilang kayak gitu mungkin Pak ya, diatur ini mah begini, mungkin seperti itu Pak ya. Nah, jadi di sini saya klarifikasi kepada teman-teman semua, bahwasanya Pak Edi ini bukan karyawan Malahayati. Benar ya Pak ya? Pak Edi ini adalah salah satu nasabah Malahayati yang kita bantu permasalahannya sampai saat ini masih terus kita dampingi. Plus masih ada cicilan saya. Masih ada cicilan SKPP. SKPP. Mau bukti saya keluarin. Itu masih belerot, itu yang masih belum saya bayar sama Pak Heri. Tapi dari tim kita pun istilahnya tidak memaksa sebenarnya Pak, ya kan? Tapi kan yang namanya surat komitmen ataupun SKPP ataupun komitmen, ya kita komitmen untuk membantu nasabah, nasabah pun komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Betul. Seperti itu. Betul. Karena apa? Karena ya kita ke dokter aja Pak. Kalau kita nggak bayar obatnya bisa keluar nggak Pak? Obatnya nggak keluar. Obatnya nggak bakal keluar. Betul. Ya mungkin istilahnya atau ibaratnya seperti itu. Kalian semua mendengar semua cerita dari Pak Edi Chang dengan semua apa yang sudah beliau alami, ya. Sampai beliau bertemu dengan Malahayati. Kalian bisa dengar sendiri di acara podcast kali ini, ya. Oke Pak, sekarang setelah Bapak bertemu dan dibantu oleh Malahayati, apa yang Bapak rasakan sekarang nih Pak? Yang sekarang saya rasakan sih jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang Pak ya? Jauh lebih tenang. Kerja juga lebih enjoy. Lebih enjoy. Ya, nata ulang lagi lah Pak. Menata ulang ya Pak, kehidupan yang baru. Jadi move on dari pinjol. Bapak bangun kehidupan Bapak yang baru dengan baik dan tenang. Seperti itu ya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak ya, puji Tuhan Bapak bisa menata kembali nih kehidupan yang akan datang dari sekarang. Betul Pak. Seperti itu Pak. Nah keluarga juga merasakan manfaatnya Pak. Iya. Dari Bapak kehidupan Bapak saat ini. Iya. Istri saya Pak terutama. Istri Bapak terutama ya Pak ya. Memang ya yang tahu kan permasalahan ini kan cuma istri saya aja. Jadi saya nggak mau masukin lingkup keluarga saya lagi. Betul. Karena keluarga saya juga udah yang tadi saya cerita di awal ya udah pahit lah. Udah pahit ya. Udah pahit aja. Palingan istri saya ya kita berdua lagi bangun dari awal lagi. Betul. Baik, siap Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi Chang sebelumnya. Siap. Saya pamit, boleh Pak kalau ada kata-kata yang mau Bapak sampaikan nih untuk teman-teman Malahayati di luar sana, baik yang sudah menjadi nasabah Malahayati ataupun yang belum menjadi nasabah Malahayati. Ada Bapak mau sampaikan Pak? Silakan. Untuk semuanya yang terjerat pinjol, jangan pernah ragu dengan Malahayati. Jangan sampai kayak saya telat. Kalau misalkan sekarang ini masih posisi masih belum galbay, istilahnya tanda kutip belum galbay, masih bisa dilanjutkan, apa salahnya datang ke Malahayati? Saya jamin urusannya pasti selesai. Amin. Dan pasti didampingi, dan mereka itu merangkul kita seperti keluarga. Tuh. Saya juga datang ke Meruya, apalagi walaupun saya nggak ada tujuan jelas, cuma datang aja. Mereka rangkul, kasih minum, kasih kopi. Ke Mampang juga sama, kasih minum, kasih kopi. Padahal nggak ada tujuan jelas, cuma mampir doang. Siap. Ya jangan pernah ragu sama Malahayati. Oke, baik. Itu aja, Pak. Oke, baik teman-teman semua. Demikian ngobrol singkat kita sama Pak Edi Chang ya, salah satu nasabah yang pernah kita bantu dan sampai saat ini masih kita dampingi Pak Edi ya. Sampai saat ini masih kita dampingi ya.
Mudah-mudahan ngobrol kita ini, bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang mendengarkan, ya, untuk teman-teman yang menyaksikan, ya. Jadi setiap orang itu ditakdirkan di tempat yang berbeda, Pak, ya. Setiap kita ditakdirkan di tempat yang berbeda, tapi semua orang memiliki hak yang sama, Pak, untuk dibantu dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, teman-teman semua, sekian dari saya untuk podcast hari ini. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat.